Hey Sobat Sarana, selamat datang di channel Sarana Sejarah. Hari ini, kita akan membahas sejarah panjang dan menarik dari Olimpiade, mulai dari asal-usulnya di Yunani kuno hingga Olimpiade Paris 2024. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan waktu yang menakjubkan ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk Sarana menambah wawasan belajar sejarahmu. Pembahasan pertama yaitu asal-usul Olimpiade di Yunani kuno. Olimpiade pertama kali diadakan di Olimpia, Yunani pada tahun 776 SM. Acara ini didedikasikan untuk dewa Zeus dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Olimpiade di Yunani kuno hanya melibatkan atlet pria, yang semuanya bersaing dalam keadaan telanjang sebagai penghormatan kepada dewa. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi lomba lari, gulat, tinju, dan pentatlon, yang merupakan gabungan dari 5 cabang olahraga. Pembahasan kedua yaitu akhir dari Olimpiade kuno dan kelahiran kembali di era modern. Olimpiade kuno berlangsung selama hampir 12 abad hingga akhirnya dihentikan oleh Kaisar Theodosius I pada tahun 393 M, sebagai bagian dari kebijakan untuk menghapuskan kepercayaan paganisme. Olimpiade pun tenggelam dalam sejarah, hingga seorang bangsawan Prancis bernama Pierre de Coubertin menghidupkannya kembali pada akhir abad ke-19. Ia terinspirasi oleh ide untuk mempromosikan perdamaian dan persatuan melalui olahraga. Pada tahun 1896, Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, dengan partisipasi 14 negara. Pembahasan ketiga yaitu perkembangan dan perubahan di Olimpiade modern. Sejak Olimpiade modern dimulai, ajang ini terus berkembang. Olimpiade kedua diadakan di Paris pada tahun 1900 dan mulai melibatkan atlet wanita. Seiring waktu, cabang olahraga yang dipertandingkan pun semakin beragam, mulai dari atletik hingga olahraga air, dan bahkan olahraga baru seperti skateboard yang mulai dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade juga mengalami perubahan lain seperti penggunaan obor Olimpiade yang dimulai pada tahun 1936 di Berlin, dan upacara pembukaan yang spektakuler. Pembahasan keempat yaitu Olimpiade di era Perang Dunia dan Perang Dingin. Olimpiade tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Perang Dunia Pertama menyebabkan Olimpiade 1916 dibatalkan, dan Perang Dunia Kedua juga mengakibatkan pembatalan Olimpiade 1940 dan 1944. Di era Perang Dingin, Olimpiade menjadi arena persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, seperti yang terlihat pada Olimpiade Moskow 1980 dan Los Angeles 1984, di mana kedua negara ini melakukan boikot. Pembahasan kelima yaitu Olimpiade di abad ke-21. Memasuki abad ke-21, Olimpiade terus menjadi ajang yang menarik perhatian dunia. Olimpiade Beijing 2008 dikenang sebagai salah satu Olimpiade paling spektakuler dalam sejarah dengan upacara pembukaan yang luar biasa. Olimpiade London 2012 memperkenalkan konsep legacy atau warisan, di mana infrastruktur yang dibangun untuk Olimpiade dirancang untuk memberi manfaat jangka panjang bagi kota tuan rumah. Tokyo 2020 yang diadakan pada 2021 juga istimewa karena berlangsung di tengah pandemi global COVID-19, dengan penonton yang dibatasi dan protokol kesehatan yang ketat. Pembahasan keenam yaitu Olimpiade Paris 2024, kembali ke Eropa. Dan akhirnya, kita tiba di Olimpiade Paris 2024. Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 1900 dan 1924. Olimpiade Paris 2024 direncanakan akan mengusung konsep keberlanjutan dan inklusivitas, dengan banyak venue yang menggunakan infrastruktur yang sudah ada, serta penambahan olahraga baru seperti break dancing. Olimpiade ini juga akan memperkenalkan konsep Olympics for All, di mana masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam acara seperti maraton. Itulah sekilas perjalanan sejarah Olimpiade, dari awalnya di Yunani kuno hingga Olimpiade Paris 2024. Olimpiade telah melalui banyak perubahan dan tantangan, namun semangatnya untuk mempersatukan dunia melalui olahraga tetap bertahan.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu.